Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbanggakan, bersyukur kepada Allah Ta'ala sehingga pada saat ini, kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sejarah Indonesia melalui kegiatan daring. Pada pelajaran sejarah Indonesia ini nanti kita akan lihat beberapa yang akan dipelajari kaitan dengan budaya pada masa praksara. Yang pernah kita pelajari bahwa apa itu kaitan dengan sejarah, praksara dan sebagainya. Dijelaskan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari berbagai peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau, dari mulai terciptanya alam semesta hingga ada isi di dalam alam ini, khususnya bumi, ada kehidupan sampai manusia yang memiliki budaya. Nah, nanti akan dikupas budaya apa saja pada masa zaman praksara, hasilnya apa saja. Nanti kita akan bahas satu persatu. Mari kita simak ke materinya. Oke, kita bahas materi sejarah Indonesia di bab 3 yang berkaitan dengan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya zaman praksara. Kita sudah mengetahui bahwa zaman praksara adalah zaman di mana ketika manusia belum mengenal tulisan. Tentunya pada zaman itu sudah muncul dan berkembang kebudayaan dari zaman batu dan zaman logam. Perkembangan budaya melalui proses yang panjang terus mengalami peningkatan dan tentu mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang patut kita teladani. Oke, kita bahas satu-satu kaitan dengan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya zaman praksara. Melihat dari peninggalan benda-benda pada masa praksara dikategorikan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika manusia mulai mengenal alat-alat yang terbuat dari batu, yang tentunya pada zaman itu setiap kegiatan selalu menggunakan batu. Bukan berarti alat-alat dari kayu atau bambu tidak dibuat, tapi kebanyakan dari batu. Pada zaman batu dibagi menjadi 4 periode. A. Zaman batu tua, Paleolitikum. B. Zaman batu muda, Mesolitikum. C. Zaman batu Madya, Mesolitikum. D. Zaman batu besar, Megalitikum. Di mana zaman batu ini diperkirakan umurnya sudah tua, seperti zaman batu Paleolitikum ini diperkirakan 600.000 tahun yang lalu. Alat ini masih berbentuk kasar sebab teknik pembuatannya masih sangat sederhana, dan kebudayaan pada zaman batu tua ini banyak ditemukan di daerah Pacitan dan juga di Ngandong. Yang selanjutnya zaman batu Madya. Zaman batu Madya atau Mesolitikum
Zaman ini diperkirakan 20.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini manusia sudah mempunyai tempat tinggal agak tetap dan mulai bercocok tanam. Hasil-hasil budayanya seperti Abis Sausros, ada Jokan Demendinger atau sampah dapur, ada kapak Sumatera, ada batu pipisan, dan yang lainnya. Selanjutnya zaman batu muda Neolitikum. Di zaman ini juga menghasilkan berbagai kebudayaan, dan pada zaman ini sudah mulai ada perubahan besar-besaran dalam pola hidup manusia, yang tradisi food catering menjadi ke food producing, yang tadi mencari makanan berpindah-pindah sudah mulai menetap, sudah bisa masyarakatnya memproduksi makanan sendiri seperti bertani dan lain sebagainya. Hasil budayanya seperti kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan, tembikar, ataupun pakaian yang dibuat dari kulit kayu pada saat itu. Yang terakhir adalah zaman batu besar, Megalitikum. Pada kebudayaan zaman batu besar ini berkembang di Indonesia sejaman dengan zaman Neolitikum dan zaman logam. Disebut dengan zaman batu besar karena banyak peninggalan yang terbuat dari batu-batu besar seperti menhir, tugu batu, ada dolmen, ada sarkofagus, ada kubur batu, ada pundan berundak, ada waruga, dan juga ada arca yang semuanya terbuat dari batu besar. Itu hasil budaya zaman batu. Sedangkan yang kedua adalah hasil budaya zaman logam. Zaman logam adalah zaman sewaktu manusia sudah mampu membuat alat-alat perlengkapan hidupnya dari logam. Teknik pembuatan alat-alat dari logam ini dilakukan dengan cara melebur terlebih dahulu biji-biji logam yang nanti dituangkan dalam bentuk alat-alat sesuai yang dibutuhkan. Dengan demikian, zaman logam ini tingkat manusia sudah lebih tinggi daripada zaman batu. Nah, sedangkan zaman logam dibagi menjadi tiga: zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman tembaga di Indonesia tidak mengenal zaman tembaga, tetapi masuk zaman perunggu, kemudian zaman besi. Dengan berlangsungnya zaman logam bukan berarti masyarakat meninggalkan alat-alat batu. Sejalan zaman logam, ternyata masyarakat juga masih menggunakan peralatan dari batu. Sedangkan zaman perunggu, di mana manusia pada saat itu sudah menggunakan alat-alat dari perunggu, sehingga dikenal dengan kebudayaan perunggu yang berkembang di Indonesia, disebut dengan kebudayaan Dongson. Hasil-hasil budayanya seperti ada nekara, ada bejana perunggu, ada kapak corong atau kapak sepatu, ada arca perunggu, benda-benda perunggu, gerabah, dan manik-manik. Semuanya dapat dibuat dari perunggu. Dan yang ketiga, zaman besi. Benda-benda dari besi pada zaman logam atau perundingan banyak ditemukan di Indonesia. Namun banyak yang rusak dan hancur karena mudah karatan dan termakan cuaca. Benda besi umumnya ditemukan sebagai benda bekal kubur, seperti temukan di kubur batu di daerah Wonosari, Yogyakarta, dan Besuki, Jawa Timur. Jenis peralatan besi yang ditemukan di Indonesia seperti mata kapak, pisau, sabit, ujung tombak, gelang, dan
Padang. Barangkali itu yang dapat Bapak jelaskan dari materi-materi yang sudah sampaikan. Nanti ada tugas mandiri yang dapat kalian kerjakan di rumah. Nanti kalian coba cari penjelasan kaitan dengan pengertian dari zaman. Apa itu zaman? Yang kedua, apa saja peralatan yang digunakan pada zaman batu? Yang ketiga, sebutkan pembagian zaman batu. Yang keempat, uraikan tentang zaman logam sesuai dengan pengetahuanmu. Yang kelima, mengapa kebudayaan perunggu yang berkembang di Indonesia sering disebut kebudayaan Dongson? Itu yang kalian harus cari jawaban. Dan ada satu lagi yang kalian kerjakan juga. Carilah informasi tentang manusia pendukung hasil kebudayaan berikut. Pada zaman batu Madya, yang kedua zaman batu muda, dan zaman batu besar, yang ketiga zaman perunggu. Masing-masing kalian cari informasi itu dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan jangan lupa dikumpulkan. Ya, itulah tadi anak-anak yang dapat kita bahas, kita pelajari. Mudah-mudahan akan menjadi bekal kita untuk mempelajari pelajaran atau materi selanjutnya di sejarah Indonesia. Itu saja, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.